sama Google Translate kayak aku. Ntar aku misal tebak kalau ini misal aku mau pergi ke sekolah. Nah terus aku kayaknya aku mau pergi ke sekolah artinya apa? I'm going to school. Ntar Google-nya itu bakal translate kalau I'm going to school benar, ternyata aku benar gitu. Nah sama kayak Korea sama kayak Arab. Kayak misal kalau Arab baru sedikit, kalau Inggris aku udah bisa a little bit. Nah kalau yang Arab misal ana min Indonesia, kalau nggak salah aku dari Indonesia kayak gitu. Atau Laila Syaidah itu selamat malam kayaknya. Iya selamat malam. Kayak gitu-gitu. Itu sedikit-sedikit belajar kosakatanya. Ana, antum, aku, kamu. Terus dan lain-lain, kayak semuanya itu harus belajar per tahap. Jadi untuk kalian ini sebenarnya karantina untuk bikin program itu sangat mudah. Nah jadi kalian misal aku minat untuk bikin program, untuk misal kalau aku untuk olahraga kan kita juga harus olahraga, aku melakukan ngedance atau gini nari-nari nggak jelas pokoknya gitu. Tapi yang benar-benar programnya setiap hari itu melakukan program. Setiap hari aku catat programnya. Setiap satu hari aku udah bisa ngelesain ini, aku catat di buku, aku udah bisa ngapalin ini. Masa katanya ini. Terus besoknya lagi hari kedua aku bakal apa? Misal nih jam awal aku olahraga. Misal dari jam 8 sampai jam 10 olahraga, jam 10 jam 9 jam 7 sampai jam 8 ya olahraga ngedance atau nggak jelas gitu. Terus jam 9 jam 10 jemur badan keluar. Terus abis itu sebenarnya jam 10 jam 11 12 ngerjain tugas, tapi sempat lupa ketiduran. Jadi maaf Kak Yono kalau saya sering lupa, jadi selalu ngerjainnya telat gitu. Nah seperti itu ntar dicatat. Nah habis itu baru ngerjain apalagi misal aku punya program, aku mau ngesain satu buku IPA, aku mau apalin MTK. Nah itu program, nah itu sebenarnya bagus banget untuk kalian pelajari gitu. Jadi cobalah untuk bikin program sendiri di rumah, karena aku juga seperti itu. Assalamualaikum. Nah literasi saya sekian, tolonglah jangan jangan sia-siakan waktu, lakukan dengan sebaik mungkin, dan ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kamila dari kelas 6A SDN Pinang Rati 07 pagi. Saya akan membacakan soal yang tadi dikasih oleh Bapak Sugiono. Judulnya Wabah Virus Corona. Bab 1. Latar belakangnya adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada alat pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Gejalanya 1. Flu, 2. Sakit tenggorokan, 3. Sesak nafas. Yang B. Rumusan masalah adalah bahaya virus corona adalah menyebabkan gangguan pernapasan dan pneumonia akut. C. Tujuan penelitian adalah COVID-19 bahaya bagi kesehatan kita. Virus corona bisa menular dari liur orang yang terinfeksi corona dan lain-lain. Bab 2. Paragraf 1. Apa yang disebut dengan corona? Corona adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Paragraf 2. Bagaimana virus corona bisa menyebar dari liur orang yang terinfeksi corona? Paragraf 3. Bahayanya bagi kesehatan kita dan bisa sampai kematian. Paragraf 4. Pengatasannya,
hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau masyarakat agar tidak memandang sepele dengan virus ini. Contoh mencegahnya: 1. Cuci tangan, pakai masker jika mau keluar rumah. 3. Hindari tempat keramaian. 4. Makan yang sehat atau yang bergizi. Bab 3. A. Simpulannya adalah virus corona bahaya bagi kesehatan kita, maka kita tidak boleh menyepelekan hal ini dan harus mematuhi perintah pemerintah. B. Sarannya jawab, kita harus memakai masker, hindari tempat keramaian, dan makan yang sehat dan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku akan membacakan drama yang telah aku buat yang berjudul Patuh pada Orang Tua. Tony sedang ngobrol dengan Lisa di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah mereka. Tony dan Lisa adalah dua remaja yang sangat patuh pada orang tua. Tidak lama kemudian, datanglah Sinta. Sinta adalah sosok remaja yang kurang memperhatikan perintah orang tua dan sering melanggarnya. Sinta, ada apa? Kok kelihatannya serius begitu? Kata Sinta. Tony, kamu Sinta? Enggak kok. Lisa cerita ke aku kalau dia kemarin disuruh ibunya untuk membeli barang kebutuhan dapur. Tapi dia kelupaan, kata Tony. Lisa, iya Sinta, kata Lisa. Sinta, terus kenapa begitu aja jadi masalah? Lalu kamu buat serius, Lis, kata Sinta. Lisa, iya dong, itu namanya kan aku tidak mendengarkan perintah ibuku. Kan tidak baik kalau seorang anak sering tidak memperhatikan perintah orang tuanya, kata Lisa. Tony, betul tuh, harusnya Lisa tidak boleh lupa, kata Tony. Sinta, ya elah, kalau cuma seperti itu aku mah sering. Ngapain juga masalah kecil aja kalian pikir sampai segitunya. Tony, kok kamu bisa seperti itu, Sinta? Ya sudah seharusnya Lisa menyesal. Kan itu tidak bagus namanya, tidak memperdulikan orang tua. Sinta, kalau aku sih bukan sekali dua kali saja begitu. Lagian yang namanya tidak ingat, mau gimana lagi? Masa setiap orang tua nyuruh kita harus dipenuhi? Tidak juga kan? Bisa. Ya harus dong Sinta, yang namanya orang tua kalau sudah menyuruh kita ya harus kita kerjakan. Tony, aku sih kalau sempat ya aku kerjakan, kalau tidak ya tidak. Lisa, itu tidak baik Sinta, itu namanya kamu anak yang tidak patuh pada perintah orang tua. Kamu harus bisa merubah sikap kamu, nanti kamu jadi anak yang durhaka. Tony, betul kata Lisa. Itu Sinta, kamu harus berubah, jangan membiasakan diri meremehkan perintah orang tuamu. Tidak baik itu, Sinta. Ya deh, aku ngerti. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Farel Sailendra Yanuar, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi. Ingin membacakan drama saya dari soal yang sudah diberikan guru saya, Pak Sugiono. Langsung saja, pertama-tama saya akan membacakan drama saya. Judulnya Kepatuhan pada Orang Tua. Sinopsis drama, Tommy sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat dengan rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah dua orang remaja yang patuh pada orang tuanya masing-masing. Tak lama kemudian, datanglah Sinta yang merupakan sahabat mereka juga. Namun, Sinta ini adalah remaja yang tak memerhatikan dan sering membantah perintah orang tuanya. Dialog atau percakapan, Sinta, kenapa? Kok kelihatannya lagi serius banget? Berjalan menuju ke arah tempat duduk Tommy dan Lisa sambil memundurkan kursi restoran untuk bersiap duduk juga. Tommy, gak ada apa-apa, cuma si Lisa
cerita kalau kemarin dia disuruh ibunya beli kebutuhan tapi dia lupa. Lisa, iya Sin. Sinta, terus kenapa masalah gitu saja jadi kayak serius banget buat kamu? Lisa, ya iyalah, kan kasihan ibu sudah menunggu di rumah lama, tapi aku justru lupa beli kebutuhan rumah yang dia pesan. Tommy, betul itu. Harusnya kamu gak sering lupa dengan perintah orang tua. Sinta, halah, gitu aja dipikirin. Kalau cuma lupa gitu aja aku lebih sering. Gampang saja, nanti ibu kita juga bisa beli sendiri. Suruh ngantar si ayah kamu aja kan beres. Tommy, kok kamu seperti itu sih, Sin? Ya sudah, seharusnya lah Lisa menyesal. Dia kan tidak memperhatikan perintah orang tua. Sinta, namanya juga lupa, mau gimana lagi? Masa semua perintah orang tua harus kita ikuti? Tidak juga kan? Melirik ke arah Tommy, kemudian berganti ke arah Lisa. Lisa, ya harus dong Sin. Kalau orang tua sudah menyuruh kita harus dilaksanakan. Itu kan salah satu bentuk bakti kita pada orang tua yang sudah membesarkan kita dengan susah payah. Sinta, ya itu kan tanggung jawab mereka. Kita juga tidak diminta dilahirkan di dunia ini kan. Lisa, menggeleng-geleng kepala sambil menghela nafas panjang. Astaga Sin, kamu harus mengubah sikap kamu. Ingat, jangan sampai jadi anak durhaka. Nanti hidup kamu justru bisa susah karena melawan orang tua. Tommy, benar. Jangan sekali-kali berani melawan perintah mereka. Sinta, iya, aku ngerti kok, aku sadar. Rebahkan diri ke kursi. Langsung saja. Tuliskan sebuah drama, berarti tadi sudah. Dan jelaskan unsur-unsur di dalam tentang A. Tema atau ide pokok, B. Alur, C. Tokoh, D. Watak, E. Latar atau setting, F. Amanat. Oke, langsung saja. Yang pertama A. Tema. Tema atau ide pokoknya adalah tentang sosial atau berbakti kepada orang tua. B. Alurnya adalah Tommy sedang berbicara dengan Lisa di sebuah restoran, lalu Sinta datang dan permasalahan pun dimulai. Sinta tidak peduli dengan orang tua, tetapi tidak seperti Tommy dan Lisa. Mereka peduli dengan orang tua. Sampai akhirnya Sinta dinasihati Tommy dan Lisa. Lalu Sinta pun mengalah. C. Tokohnya adalah, di sini ada 3 tokoh yaitu Tommy, Lisa, Sinta. D. Wataknya adalah 1. Watak Tommy adalah peduli terhadap orang tua dan sikapnya serius. Watak Lisa adalah penurut terhadap perintah orang tua, serius, suka menasihati. Watak Sinta adalah tidak peduli dan tidak penurut terhadap orang tua, menggampangkan, sombong, membantah perintah. Sekarang E. Latar atau setting. Jawab, latar tempatnya adalah di sebuah restoran yang dekat dengan rumah Tommy dan Lisa. F. Amanatnya adalah janganlah kita melawan perintah dari orang tua. Bisa jadi nantinya hidup kita menjadi susah dan teman-teman pun menjadi tidak suka dengan kita. Baiklah, hanya gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila salah kata juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Abdillah dari SD Bina 7 pagi. Cerita hari ini saya akan menceritakan semut yang pintar. Di suatu dalam hutan terdapat sekelompok semut yang sedang mengumpulkan makanan. Makanan-makanan tersebut akan dibawanya ke sarangnya untuk persediaan saat musim dingin. Saat itu kelompok semut itu melihat seekor belalang yang sangat malas. Setelah itu semut-semut itu pun mendatangi belalang dan berkata, "Belalang, kenapa kamu tidak menyiapkan makanan?" Belalang pun menjawab pertanyaan itu, Aku tidak ingin mengumpulkan makanan karena waktu musim dingin itu
masih lama dan aku tidak ingin membawa waktuku itu untuk mengumpulkan makanan seperti kalian, jawab belalang. Setelah itu, semut-semut itu pun tidak menghiraukan pertanyaan belalang, dan semut-semut itu pun kembali mengumpulkan makanan dan dibawanya ke sarang mereka. Setelah itu, semut-semut itu pun mengambil makan sebanyak mungkin dan dibawa ke sarangnya untuk persediaan makanan. Singkat cerita, musim dingin pun tiba dan para semut itu pun ada di sarang mereka, dan di luar sana terdapat belalang yang tadi pemalas. Ia sudah mencari makanan di seluruh hutan dan tidak menemukan apapun di dalam hutan tersebut. Lalu semut itu pun melihat dan mengajak belalang untuk ke sarangnya untuk mengambil makanan yang banyak yang dikumpulkan oleh semut. Setelah itu belalang pun memakan dan berterima kasih kepada semut. Setelah itu, singkat cerita lagi, belalang pun belalang itu tinggal di sarangnya semut dan dia menunggu sampai musim dingin itu pun reda. Itu cerita saya dari Muhammad Tirsyad Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwan Atailah, kelas 6A dari SDN Pinangranti 07 Pagi. Kali ini saya akan menceritakan drama tentang sahabat sejati. Pada suatu hari, asrama daerah F, kamar F4 terdengar perbincangan selai canda tawa. Windy, tahu gak sekarang tanggal berapa? Feby, ada apa kamu tanya-tanya tanggal? Memang ada yang penting. Windy, hehehe, gak ada apa-apa sih, cuma uangku udah nipis nih, uang jajanku ludes. Airin, sekarang tanggal 26 April. Makanya jadi orang jangan boros. Terus kalau sudah gini kamu pasti mau pinjem uang lagi ya? Aku, Windy, hehehe. Kok tahu? Feby, ya gimana? Gak mau tahu, orang itu sudah jadi tradisi kamu. Kalau kirimannya habis pinjam ke Airin. Windy, ya kan gak apa-apa, aku ganti ntar kalau udah kiriman pasti aku kembalikan. Lagian Airin kan uang jajannya banyak. Lalu yang tadinya tidur bangun ikutan menyambut. Cika, ya kalau Airin itu kan anaknya juragan pete, jadi santai aja kan Rin, tinggal minta aja sama ayah kamu. Airin, ya makasih ocehannya. Cika, sebenarnya teman-teman aku mau ke toilet dulu, kebelet nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul Sahabat Sejati. Tema persahabatan. Pemeran Feby, Airin, Clara, Windy, Marvel, Cika, watak toko. Feby suka menabung, Windy pemboros, Airin anak orang pekerja keras, Cika anak periang. Latar belakang
asrama amanat. Jangan jadi anak pemboros karena hemat pangkal kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bacakan drama tentang binatang dengan judul Kelinci dan Kucing yang Sombong. Pada suatu hari di Taman Bunga Harum terdapat seekor kelinci yang sedang bermain dengan kucing. Mereka sedang bermain kejar-kejaran. Sayangnya, kucing dan kelinci ini terkenal sombong oleh teman-temannya. Pas sadar, kelinci tersandung sebuah cangkang keong. Kelinci pun terjatuh. Ia sangat marah kepada si keong. Kelinci, "Hei kamu, kalau tidur jangan di jalan dong, nggak sadar apa kami sedang main kejar-kejaran?" Kucing, "Ya, kamu hati-hati dong, jangan halangi jalan orang." Keong, "Maaf ya." Si kucing tidak peduli dan langsung menendang keong itu hingga keong itu terpentas sejauh 15 cm dari si kucing dan kelinci. Keong, "Hei teman, ini bukan wilayahmu saja dan kamu jangan menendang sembarangan, sakit tahu." Keong pun menangis sementara kelinci dan kucing tertawa. Kucing, "Emang aku pikirin yang sakit kamu kok, bukan aku. Yuk kita main lagi." Kelinci tahu. "Ayo." Ketika sedang asiknya bermain, kelinci terjatuh untuk kedua kalinya. Kakinya luka hingga berdarah. Keong, "Ada apa dengannya?" Kucing, "Tidak usah perhatian deh kamu." Keong, "Aku bukannya seperhatian, tapi aku hanya bertanya." Kucing, "Kamu tidak lihat dia kenapa kakinya luka? Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Keong pun pergi. Tiba-tiba kucing merasa heran dengan kepergian keong. Keong pun kembali dengan membawa beberapa daun. Keong, "Usapkan lukanya dengan daun ini. Tapi nanti apabila rutin diusapkan akan sembuh." Kucing, "Daun apa ini? Apakah kau yakin ini aman?" Keong, "Itu daun obat, percayalah." Kucing, "Baik kelinci, aku usapkan." Kelinci, "Aduh sakit." Beberapa hari kemudian, kelinci sudah sembuh. Ia pun bermain dengan kucing. Ketika bermain, mereka bertemu keong. Mereka pun datang untuk meminta maaf. Kelinci dan kucing, "Keong, aku minta maaf ya, selama ini aku sudah sombong." Keong, "Oke, aku maafkan, tapi jangan diulangi kembali ya." Sejak itu mereka berteman. Dan temanya adalah kelinci dan kucing yang sombong. Lalu ceritanya tentang kelinci dan kucing yang sombong dan si keong yang rendah hati. Tokohnya kelinci, kucing, dan keong. Wataknya kelinci dan kucing sombong sedangkan keong rendah hati. Latar tempatnya di tempat bunga harum. Amanat, kita tidak boleh sombong dan harus rendah hati seperti keong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel, kelas 6A dari SDN Pinang Ranti 07 pagi. Kali ini saya akan menceritakan drama yang berjudul Sahabat. Pemainnya Tono dan Lulu. Sinopsis: seperti biasa di jam istirahat sekolah, Tono dan Lulu menghabiskan waktu dengan memesan makanan ringan di kantin dan berbincang-bincang. Dialog: Tono, "Lu, kamu tahu nggak kenapa ikan hidup di air?" Lulu, "Tak tahu," menunjukkan wajah cemberut. Tono, "Loh, kok gitu sih? Kamu kenapa wajahnya cemberut terus gitu?" Lulu, "Aku ada masalah, Ton," sambil memutarkan sedotan plastik yang di gelas minumannya. Tono, "Masalah apa? Cerita dong sama aku, kan kita udah lama jadi teman baik." Lulu, "Sudahlah, ini rumit, Ton. Kamu jangan ganggu aku." Tono, "Semua masalah ini rumit, Lu. Sudah deh, jangan suka menyimpan masalah sendirian. Nantinya kamu malah stres. Apa gunanya ada aku sebagai sahabatmu kalau kamu berbagi cerita aja susah." Lulu, "Sudah seminggu ini orang tuaku tak akur. Mereka sering sekali ribut masalah sepele." Tertunduk lesu. Tono, "Memangnya ada masalah apa sampai mereka bertengkar terus?" Lulu, "Tak tahu. Intinya mereka merasa sudah tidak cocok satu sama lain dan ingin menjauh." Tono, "Sabar ya Lu. Semoga semua cepat selesai. Kamu berdoa saja semoga mereka cepat berbaikan." Lulu, "Harapannya sih gitu, tapi sepertinya susah." Tono, "Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitupun masalah yang sedang kamu hadapi. Makasih ya Ton, berkat kamu masalah sedikit berkurang. Setidaknya aku lega karena sudah cerita." Tono, "Nah gitu kan enak. Sekarang coba tebak lagi, kenapa ikan hidup di air?" sambil menghibur wajah lucu untuk menghibur Lulu.
dulu, sudah takdirnya mungkin, sambil menepuk bahu Tono dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil tugas yang sudah diberikan oleh guru saya. Judulnya Impian Masa Depan. Suatu ketika 4 orang sahabat sedang berkumpul untuk membicarakan mengenai rencana di masa depan. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan yang cukup serius. Dialognya, Tony, nanti kalau kalian misalnya dihadapkan dua pilihan, kerja di perusahaan besar tapi gajinya kecil atau kerja di perusahaan kecil tapi gajinya besar, kalian lebih pilih yang mana? Linda, ya kalau aku pilih yang di perusahaan kecil tapi gajinya besar. Norman, aku tak setuju, lebih baik di perusahaan besar ya walaupun gajinya kecil. Kalau kita bekerja di perusahaan besar maka masa depan kita lebih terjamin pastinya. Tony, kalau kamu bagaimana, Ami? Kalau aku sih lebih penting potensi ke depannya baik. Tak apa-apa sementara gaji kecil, tapi asalkan nanti ke depannya bisa cukup menjanjikan bagiku. Ami, oke, sekarang kita sudah tahu apa efek memilih pekerjaan. Jadi waktu melamar kerja kita harus mempertimbangkan dulu untung ruginya, unsur-unsur di dalamnya. Tema atau ide pokok. Efek memilih pekerjaan. Alurnya membicarakan mengenai rencana mereka di masa depan. Tokohnya Ami, Tony, Linda, dan Norman. Wataknya, Ami lebih bijaksana, Tony baik. Linda lebih mementingkan uang, Norman baik. Latarnya rumah Tony. Amanatnya, selalu mempertimbangkan untung ruginya keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramdhani, kelas 6A SDN Pinang Ranti 07 pagi. Hari ini saya akan menceritakan drama dan menyelesaikan soal yang diberikan dari guru saya. Tema judulnya adalah kepatuhan pada orang tua. Temanya sosial. Sinopsis drama adalah Tommy sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat dengan rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah kedua orang remaja yang patuh kepada orang tuanya masing-masing. Tak lama kemudian datanglah Sinta yang merupakan sahabat mereka juga. Namun Sinta ini adalah remaja yang tidak memperhatikan dan sering membantah perintah orang tuanya. Dialog, Sinta, kenapa kok kelihatannya serius banget? Sambil berjalan ke arah tempat duduk, Tommy dan Lisa sambil memundurkan kursi untuk bersiap duduk juga. Tommy, gak ada apa-apa, cuma si Lisa cerita kalau kemarin ia disuruh ibunya membeli kebutuhan rumah tapi dia lupa. Lisa, ya Sinta, terus kenapa? Masalah gitu aja dibuat serius banget buat kamu. Lisa, ya iyalah, kan kasihan ibu sudah menunggu lama di rumah, tetapi aku malah lupa beli kebutuhan rumah yang ia pesan. Tommy, betul tuh, harusnya gak sering lupa dengan perintah orang tua. Lisa, seharusnya kamu sadar yang membesarkanmu itu adalah kedua orang tuamu. Sinta, ya aku tahu dan aku sadar. Temanya adalah sosial. Ide pokoknya adalah Tommy sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat rumah mereka. Alur, latar tempatnya di restoran, latar waktunya siang. Tokoh, Tommy, Lisa, dan Sinta. Latar atau setting mengenai tentang kepatuhan kepada orang tua. Amanat, seharusnya kita patuh kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan drama yang berjudul Liburan Sekolah.
Tema pendidikan, pameran 4 orang. Karakter 1. Tony bersifat pemalas. 2. Kadir bersifat rajin. 3. Dina bersifat periang. 4. Afifah bersifat religius. Dina, liburan mau kemana kalian? Tony, aku di rumah saja. Dina, nanti dulu tanya ke akunya, tanya dulu ke teman yang lain. Kadir, aku mau berberes rumah. Afifah, aku mau di masjid saja. Dina, misalnya Afifah, seperti sholat fardu berjamaah. Tony, kalau aku sih mau di rumah saja. Afifah, bagaimana kalau liburan ini kita isi dengan belajar sekaligus mengisi kegiatan di masjid? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan drama yang berjudul Kepedulian Seorang Sahabat. Temanya sosial dan persahabatan. Alurnya pendek. Pamerannya 4 orang. Penokohannya Dina, patuh pada perintah orang tua. Winda, sosok sahabat yang baik. Astrid, sosok sahabat yang peduli terhadap teman. Hesti, adik Astrid. Dina diminta ibunya untuk mengantarkan barang titipan tantenya. Dina meminta Winda untuk menemaninya ke rumah tantenya. Di tengah perjalanan motor Dina banyak kempes dan tidak ada bengkel di sekitar jalan yang mereka lewati. Secara kebetulan Astrid dan Hesti melihat mereka saat sedang mendorong motor. Astrid pun memberikan pertolongan kepada Winda dan Dina dengan cara mendorong motor secara bergantian hingga sampai di sebuah bengkel. Dialog drama. Dina, Win, besok pagi kan libur sekolah. Kamu ada waktu nggak untuk nemenin aku ke rumah tanteku? Winda, besok aku belum tahu. Emangnya kamu ada perlu apa ke rumah tantemu? Dina, aku disuruh ibuku nganterin barang titipan tanteku. Winda, emangnya barang apa? Kata Dina, aku belum tahu, entah apa barangnya gimana. Besok kamu bisa apa enggak? Winda, sebenarnya ada acara sendiri namun dia sulit menolak permintaan Dina. Winda, ya sudah deh, besok anterin kamu. Jam berapa besok? Aku ke rumah kamu atau kamu yang ke rumahku? Dina, terserah kamu deh, jam 8 atau jam 9 gitu. Kalau kamu mau mending kamu aja ke rumah aku. Winda, ya sudah, besok jam 8.30 aku ke rumah kamu. Terus kita langsung ke rumah tante kamu. Terus keesokan harinya Winda dan Dina berangkat menuju rumah tante si Dina yang jaraknya sekitar 20 km dari rumah Dina. Pas di tengah jalan bannya bocor. Tidak ada bengkel. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut setelah 30 menit dengan menawarkan bantuan ke bengkel terdekat meminta imbalan uang 100.000. Setelah 45 menit mendorong motor, mereka bertemu sahabatnya Winda yang bernama Astrid dan adiknya bernama Hesti. Mereka berempat mendorong motor tersebut sampai suatu bengkel. Pesan sosial dari drama di atas adalah tentang kepedulian sahabat. Jika ada sahabat yang sedang kesulitan, kita harus menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca tugas yang diberikan guru saya. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumah karena khawatir dengan anaknya yang tak kunjung pulang. Ibu, ayah, sepertinya hujan akan turun. Lihatlah, mendung itu gelap sekali. Ayah, tenanglah Bu, mereka kan sudah dewasa. Ibu, tapi kan tidak biasanya mereka pulang terlambat. Ayah, mereka tuh bisa berlindung jika nanti hujan turun dengan lebat. Ibu, ayah selalu begitu. Ayah, ibu juga selalu begitu. Keduanya diam lalu Maman masuk pintu gerbang.
Ibu, kenapa pulang terlambat, Man? Sudah makan siang, Nak? Maman, sudah Bu, tadi ada demo yang menghambat lalu lintas. Ayah, demo tentang apa dan oleh siapa? Maman tidak tahu, saya tidak peduli demo itu. Maman masuk kamar, ganti baju dan keluar lagi. Ibu, kamu mau kemana lagi, Maman? Voli, Bu, ada latihan di stadion. Ibu, mendung begitu, kakakmu belum pulang, carilah dulu, Maman. Saya sudah terlambat, Bu, lagi pula kakak pasti bisa menjaga diri. Ibu, hujan akan segera turun, nanti dia terjebak hujan, Maman. Bu, saya sudah berumur 19 tahun, kakak juga sudah besar. Anita mendadak nongol dan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Maman, tuh Bu, Anita sudah kembali, saya pergi dulu. Maman pergi untuk latihan voli. Ibu, kemana saja kamu? Anita, memperjuangkan keadilan. Ibu, keadilan macam apa, Anita? Keadilan bagi rakyat jelata. Ibu, kau berurusan dengan polisi. Anita, ibu jangan khawatir, jangan panik seperti itu. Unsur di dalamnya: 1. Tema, kehidupan sosial. 2. Alur, ibu yang khawatir dengan kedua anaknya. 3. Tokoh, ayah, ibu, Maman, Anita. Watak. 4. Watak, ibu berwatak khawatir dan penyayang, dan Anita berwatak membela keadilan. 5. Latar, di teras rumah ketika hujan akan turun. 7. Amanat, selalu izin kepada orang tua agar mereka tidak khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nur Asyuro dari kelas 6A akan membacakan teks drama yang berjudul Kebersihan Lingkungan Sekolah. Di suatu pagi yang cerah, ada anak yang bernama Anto. Anto mempunyai sahabat yang bernama Tono. Suatu ketika di sekolah terjadi, "Hai Tono," kata Anto. "Hai Anto," jawab Tono. "Tono, kamu sedang apa?" tanya Anto. "Ini lagi bersih-bersih taman depan kelas," jawab Tono. "Rajin banget kamu. Kenapa repot-repot? Kan ada Pak Zen, tukang kebun sekolah," tanya Anto. "Pak Zen lagi sakit toh," jawab Tono. "Terus kenapa kamu mau mengerjakan tugas Pak Zen?" kata Anto. "Ini bukan tugas Pak Zen saja, ini tugas kita semua yang ada di sekolah ini. Entah itu guru, murid, bukan tukang kebun, ataupun satpam, kalau melihat sampah yang berserakan, kita wajib membersihkannya," kata Tono. "Kalau aku sih nggak mau, disuruh membersihkan sampah, nanti tanganku kotor, gatal-gatal, penyakit lagi," kata Anto. "Kamu mending terkena gatal-gatal atau terkena demam berdarah," kata Tono. "Ya, gatal-gatal dong, No. Siapa juga yang mau terkena penyakit demam berdarah," kata Anto. "Kamu tahu nggak, sampah yang berserakan itu akan menjadi tempat itu kumuh. Belum lagi kalau terkena air hujan, bisa-bisa sampah seperti gelas air mineral akan terisi oleh air hujan. Di sana kamu kan nggak mau terkena demam berdarah. Jadi ayo kita bersih-bersih agar lingkungan sekolah kita menjadi aman, nyaman, bersih, dan tentram," kata Tono. "Ya udah, ayo kita mulai." Ayo. Akhirnya mereka mulai membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar kelas mereka, dan tak lupa mereka memotivasi teman ataupun guru agar mau membersihkan sampah di lingkungan sekolah mereka. A. Tema atau ide pokoknya adalah kebersihan. B. Alur cerita tersebut menggunakan alur maju. Hal ini bisa dilihat di paragraf awal, di mana langsung dihadapkan dengan permasalahan. C. Tokoh tersebut adalah Tono, Anto, dan Pak Zen. D. Watak tokoh tersebut adalah Tono, peduli dan baik hati. Anto, tinggi hati. E. Latar atau setting di sekolah. F. Amanat saya tentang drama ini: tetaplah jaga kebersihan di sekolah ataupun di mana-mana, karena kalau kotor bisa menyebabkan timbulnya penyakit, dan kebersihan itu sebagian dari iman. Sekian dari saya, Fauzan Nur Asyuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zildan, kelas 6A dari sekolah SDN Pinarantin 7 pagi. Kali ini saya akan menceritakan drama dengan berjudul Mengisi Liburan Sekolah. Tokohnya itu Abdul, Qadir, dan Dina Fifa. Suatu ketika di sebuah masjid berkumpul 4 orang remaja SMA yang tergabung dalam remaja Islam Masjid Risma. Dalam situasi ini adalah beberapa saat menjelang rapat Risma akan diadakan, mereka berbincang-bincang dengan seputar masalah agama dan pendidikan. Dina, liburan akhir semester setelah ujian ini apa rencana kalian? Abdul, kalau aku lebih baik di rumah, santai sambil main game dan nonton TV saja. Kalau kamu, Dina, pasti pula tanya ke akunya. Aku tunggu jawaban teman-teman lainnya dulu. Kamu mau kemana liburan ini, Dir? Qadir, apa ya? Aku mau beres-beres rumah. Aku juga mau banyak belajar saja. Lagi pula tugas liburan kita kan banyak sekali. Abdul, ya ampun, tugas lagi. Dina, kalau kamu, Fa, apa rencanamu? Afifah, apa ya? Aku mau menghidupkan masjid saja. Abdul, menghidupkan masjid bagaimana maksudmu? Fifa, ya aku mau menyibukkan diri dengan kenyataan ibadah di masjid sekaligus menghidupkan kegiatan dalamnya. Dina, misalnya ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Saat ini bukankah kita sedang berupaya untuk menghidupkan masjid? Qadir, dengan mengobrol begini maksudmu? Afifah, bukan bagian mengobrol Dir, tapi rapatnya yang akan kita selenggarakan beberapa saat ini. Rapat Risma ini akan salah satu bentuk upaya untuk menghidupkan rumah ibadah dengan berbagai kegiatan positif. Dina, betul juga sih Abdul. Din, tadi kamu yang memulai diskusi ini kan? Terus rencana apa liburan kali ini, Dina? Aku sih belum ada rencana apa-apa, makanya aku coba menggali dari kalian. Siapa tahu dapat referensi yang bagus untuk kegiatan selama liburan. Abdul, aku sih sudah mau santai-santai saja di rumah. Aku punya ide bagus. Ya, kamu mau mengisi liburan dengan belajar kan? Sedangkan Dina belum ada rencana apapun untuk liburan. Bagaimana kalau kita isi saja liburan kita dengan belajar sekaligus mengisi kegiatan masjid? Dina, ide bagus itu. Nah, benarkah aku bisa dapat referensi liburan dari kalian? Bagaimana, Dir? Qadir, wah, boleh juga itu. Mengisi kegiatan masjid juga kan termasuk aktivitas belajar. Tapi bentuk kegiatannya seperti apa dah? Pipa, ya kita bisa apakah seminar keautentikan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, lomba cerdas cermat TPA, lomba hafalan Al-Quran dan lainnya. Semua nanti akan kita bahas di rapat Risma. Bagaimana? Ide bagus. Dina, baiklah, aku ikut kamu, Fal. Lalu kamu bagaimana dulu? Masih mau santai-santai di rumah? Abdul, ya bagaimana ya kalau semuanya mau menyibukkan diri dengan aktivitas masjid? Ya tidak mau aku ikut. Nah begitu dong, Dul. Oke, kita sudah sepakat. Viva, ya sudah. Pukul 13.00 kita mulai saja rapat. Qadir, Dina, Abdul. Oke, kita mulai sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak juga kan, Isa? Ya harus dong, Sinta. Yang namanya orang tua kalau udah nyuruh kita harus kerjakan. Aku sih kalau sempat yang aku kerjakan, kalau enggak ya enggak. Isa, itu nggak baik, Sinta. Itu namanya kamu anak yang tidak patuh pada perintah orang tua. Kamu harus bisa merubah sikap kamu. Ntar kamu jadi anak yang durhaka lagi. Tommy, betul kata Isa itu, Sinta. Kamu harus berubah. Jangan membiasakan diri meremehkan perintah ibu atau ayah kamu. Nggak baik tahu, Sinta. Ya deh, aku ngerti pertanyaannya. Tulislah sebuah
drama singkat dan jelaskan unsur-unsur di dalam tentang A. Tema, B. Alur, C. Tokoh, D. Watak, E. Latar, F. Amanat. Jawab. A. Tema atau ide pokoknya ada tentang sosial. B. Alurnya ada Tommy sedang berbincang dengan Nisa di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah mereka. Tidak lama kemudian Sinta pun datang dan permasalahan pun dimulai. Sinta tidak peduli dengan orang tua, tetapi tidak seperti Tommy dan Nisa. Mereka peduli dengan orang tuanya sampai akhirnya Sinta dinasihati sama Tommy dan Nisa, dan Sinta pun mengalah. C. Tokoh. 1. Tommy, 2. Lisa, 3. Sinta. D. Watak. Tommy. 1. Tommy. Watak Tommy adalah peduli terhadap orang tuanya. 2. Lisa. Watak Lisa adalah penurut terhadap perintah orang tuanya dan peduli kepada orang tuanya. 3. Sinta. Watak Sinta adalah tidak peduli dan tidak menuruti perintah orang tuanya. Latar atau setting. Di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah Tommy dan Lisa. F. Amanatnya. Janganlah kita melawan perintah orang tua. Bisa jadi hidup menjadi susah dan anak kita melawan perintah orang tua. Bisa jadi hidup menjadi susah dan teman-teman pun menjadi tidak suka kepada kita. Demikianlah drama dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Kafi dari kelas 6A dari sekolah SDN Pinaratin 07 pagi. Hari ini saya akan membacakan drama tentang ujian sekolah. Dialognya. Di sebuah kelas SMA ada 4 orang siswa yang sedang bahagia. Namun kondisi berubah ketika mereka mendapatkan kabar bahwa besok akan ujian. Kalian udah belajar buat ulangan besok? Videoin. Belum. Zainal, astaga, innalillahi. Rena, apa? Kalau nilai ulangannya jelek bisa dihukum. Zainal, paling hukumannya juga lari keliling lapangan 10 kali doang. Rena, bukan, kali ini hukumannya serem, harus ikut pelajaran tambahan setiap pulang sekolah. Kamu sudah belajarin, melirik ke kanan, melirik ke arah Ririn. Ririn, sudah dong, sambil menunjuk-nunjuk bangga ke dirinya sendiri. Sesingkat cerita, kemudian mereka bertaruh, siapa yang nilainya paling besar maka akan dianggap menang dan bisa memerintah orang yang kalah. Ririn berusaha keras untuk belajar, sedangkan Roy berjuang keras untuk membuat contekan di kertas kecil. Saat ujian dimulai, Pak Asep, baik anak-anak, silakan buka lembar soalnya sekarang. Ririn, bismillahirrahmanirrahim. Roy, soal ini kan gampang sekali, kalau gini kan nggak akan ketahuan, sambil menempelkan kertas contekan di punggung Pak Asep. Pak Asep, Bapak keluar dulu ya, ingat jangan menyontek atau bertanya kepada teman-teman ya. Dan satu lagi, jangan ribut. Roy, rencana B dimulai. Bukan yang ini di kertasnya, ini. Yang ini nih. Sambil mengeluarkan kertas contekan dari dasi. Roy, selesai, sambil meraba-rabakan dirinya di kursi, tersenyum puas sambil melirik teman-temannya yang lain belum selesai mengerjakan soalnya. Akhirnya ulangan selesai dan Pak Asep membagikan kertas hasil ujian kepada semua siswanya. Pak Asep, ini hasil ujian kalian, sambil membagikan kertas. Ririn, ore, nilaiku 85.
tersenyum puas. Zainal, hahaha, aku dapat 65, lumayan. Ujian kemarin cuma 60. Roy, lapa, kok nilai ulangan saya cuma 50? Pak Asep, sebab soal nomor 11 sampai 20 dibalik. Kertasnya gak kamu isi. Roy, apa? Masih ada soal lagi? Ririn, kamu kalah Roy. Dengan ini saya perintah kamu gak nyontek lagi waktu ujian. Pak Asep, apa? Jadi kamu kemarin menyontek? Oke, kalau begitu nilai kamu saya kurangi 5 poin. Sumpah masih bingung kalau ada orang siswa kayak dia tuh bilang ini cuma sebuah virus. Ini sebuah virus. Kayaknya analisisnya nggak ada gitu. Ya, karena penyebaran virus corona ini sangat mudah. Dari air liur si penderita lalu tidak sengaja ke muka atau masuk ke dan dia langsung terkena virus corona. Jika kekebalan tubuhnya bagus, itu mungkin akan tidak terlalu fatal. Tapi jika imunnya lagi jelek, dia mati. Tapi tenang, kita masih bisa mencegah banyak banget untuk virus corona ini. Karena virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya. Tapi kita dapat mencegahnya, walau tidak ada obatnya, tapi kita dapat mencegah, setidaknya mencegah terlebih dahulu. Nah, cara pencegahannya ini sangat mudah. 1, cuci tangan. Apa susahnya cuci tangan? Tiap kalian keluar cuci tangan. 2, mengkarantina diri di rumah yang tadi aku bilang dari awal. 3, menjaga pola makan, jaga pola hidup, harus tetap sehat. Karena dengan kalau kalian sakit artinya imun atau kekebalan tubuh kalian menurun, dan jika kekebalan tubuh kalian menurun itu akan mempercepat kalian terkena virus corona. Yang 4, membersihkan kamar. Nah, sekarang nih banyak orang yang terkena panic buying itu bisa kita bilang kayak berbelanja untuk keseharian kalian di rumah. That's not good. Karena jika kalian panic buying, terus kalian run to the market, kalian pergi lari ke market gitu, ke supermarket, you must be die too. Karena kalian bakal mati juga, karena kalian itu kalian itu bakal kena virus corona dengan sangat mudah karena penyebarannya akan lebih cepat. Saat mengantri itu kemungkinan ada di jarak yang sangat dekat. Terus 4, pada saat kalian memegang barang-barang yang ada di supermarket, terus kalian tidak sengaja memegang muka kalian, maka akan langsung terinfeksi virus corona. Tapi tenang, benar-benar tenang, jangan ada yang panik. Karena banyak kok yang sembuh dari virus corona. Karena imun, kekebalan tubuh. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Nah, buat kalian nih, aku cuma mau ngasih solusi. Oh iya, Italia ini sangat parah, sangat parah. Jadi pertama yang sangat banyak terkena virus corona, Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Kamila dari kelas 6 SD Pinangranti Noto pagi. Saya akan membacakan drama saya yang disuruh guru saya. Judulnya Kejujuran. Tokohnya Guru Rara, Reni, Rina. Tema sosial. Amanat. Dalam suasana belajar mengajar di dalam kelas dan sedang dilakukan ulangan mendadak serta mengumpulkan tugas. Dialog. Guru, anak-anak silakan kumpulkan tugas karya tulis minggu kemarin. Kemudian suatu persatu siswa naik mengumpulkan tugas karya tulis masing-masing. Guru, karena ini merupakan tugas perangan, maka penilaian akan dilakukan berdasarkan isi dari karya tulis kalian. Oke, masukkan buku kalian semua. Bapak akan mengadakan ulangan. Reni, hah? Ulangan apa lagi, Pak? Baru saja 2 hari yang lalu diadakan ulangan. Guru,
Rara, tolong dibagiin kertas folio ini ke semua siswa. Rara, baik Pak. Sambil berjalan membagikan kertas folio, suasana ruang kelas berubah menjadi gaduh karena setiap siswa menggali tentang diadakan ulangan dadakan ini. Guru, pada ulangan kali ini Bapak ingin kalian menulis ulangan pokok-pokok dan kesimpulan dari karya tulis yang kalian buat. Kemudian siswa hening dan sibuk mengerjakan ulangan, sedangkan Pak Guru sibuk meriksa tugas karya tulis yang tadi dikumpulkan. Pak Guru menemukan keanehan pada tugas karya tulis milik Rara, di mana isinya sama persis dengan kertas milik Rina. Setelah 20 menit berlalu, kemudian kertas ulangan dikumpulkan. Guru, baiklah, yang lain bisa istirahat. Tolong Rara dan Rina tetap di sini. Bapak mau bicara. Semua siswa keluar ruang kelas kecuali Rara dan Rina. Guru, Bapak minta kalian jujur kepada Bapak. Kenapa tugas kalian besok sama persis dengan titik dan komanya juga? Rara, saya juga mengerjakan tulis saya sendiri. Rina, saya juga mengerjakan kartu saya sendiri. Guru, lalu mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Lama Rara dan Rina terdiam takut untuk memulai berbicara. Guru, kalau begitu Bapak anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi. Rina, maaf Pak, kalau saya jujur, apakah kalau saya berkata jujur maka Bapak akan maafkan saya? Guru, tentu. Rara, saya mendapatkan materi untuk tugas karya tulis dari internet Pak. Saya langsung copy paste dan saya tidak baca lagi. Itulah mengapa ulangan tadi tidak sedang isi karya tulis saya. Guru, baiklah, alasan bisa Bapak terima. Terus kamu Rara, saya minta tolong Reni mengerjakan tugas karya tulis itu Pak. Dan kelihatannya dia mencari sumber dari internet. Guru, kalau begitu tolong panggilkan Reni. Rara, baik Pak. Rara pun keluar memanggil Reni. Reni, Bapak memanggil saya. Iya, Bapak ingin bertanya apa benar murid satu minta tolong pada kamu untuk mengerjakan tugasnya? Reni, iya Pak, maafkan saya Pak. Rara bilang dia tidak mengerti tugas dari Bapak berlebih. Dia bilang dia tidak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia tidak punya uang untuk ke warnet. Guru, baiklah, kalau begitu tugas karya tulis dan ulangan kalian Bapak kembalikan. Kalian harus buat karya tulis lagi dan dikumpulkan 3 hari. Rara dan Rina, baik Pak. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.